Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita dianugerahi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kelancaran bagi rezeki kita bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini, episode kali ini saya akan membahas tentang tips menenangkan hati dan pikiran. Saya ulangi, tips menenangkan hati dan pikiran. Kenapa ini menjadi penting? Karena setiap manusia pasti mengalami resah. Karena setiap manusia pasti mengalami galau. Karena setiap manusia pasti mengalami sesuatu yang sulit. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah galau. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah menangis. Semuanya pernah menangis. Semuanya pernah sedih. Apa artinya? Ada masalah pada dirinya. Karena hidup itu sendiri adalah masalah. Hidup itu sendiri adalah masalah. Maka prestasi adalah sebuah jawaban dari masalah itu. Bagaimana agar kita mencapai prestasi? Yang pertama, kita tenangkan jiwa. Jadi episode kali ini saya menggunakan 3 episode untuk mencapai prestasi. Yang pertama, menenangkan jiwa. Yang kedua adalah problem solving, menyelesaikan masalah. Yang ketiga, bagaimana kita mencari solusi agar prestasi itu bisa dicapai. Baiklah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tips menenangkan hati. Bagaimana hati bisa tenang? Kami ambil dari sekian banyak referensi, tentunya bukan saya, karena keilmuan saya tidak mensupport, tidak banyak untuk menggeluti tentang psikologi. Kami banyak menggunakan psikologi Harvard University dan profesor yang dari UI dengan berbagai bukunya tentang masalah-masalah sosial. Yang pertama, hindari terlalu menyalahkan diri sendiri. Hindari terlalu menyalahkan diri sendiri. Menyesali itu wajar. Menyesali itu sunatullah. Setiap orang mau baik pasti menyesali. Tetapi terlalu menyalahkan diri sendiri akan kontraproduktif. Maka orang ini akan pesimis. Dia hidupnya dihantui sebuah kesalahan. Ingat bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Ingat kaidah bahasa Arab, al-insan mahallul khata' wa nisyan. Setiap manusia itu tempatnya salah dan dosa. Makanya Umar bin Khattab menyampaikan, mencari orang yang tidak pernah berbuat dosa, saya ulangi, mencari orang yang tidak pernah berbuat dosa sama dengan mencari kuda yang bertanduk. Sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, kalau setiap manusia pasti tidak pernah berbuat salah, lalu siapa orang yang baik? Kalau setiap manusia pasti pernah berbuat salah, lalu siapa orang yang baik? Apa kata Umar bin Khattab? Orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat kekeliruan, lalu insaf atas kekeliruan yang ia perbuat dan tidak sejengkal pun perbuatan salah ia ulangi, lalu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus masuk dalam mindset kita adalah manusia pasti pernah berbuat salah, maka hindari terlalu menyalahkan diri sendiri. Kalau ini terjadi, maka kita akan pesimis. Kalau orang sudah pesimis, berarti membuang sekian banyak pintu peluang untuk sukses. Saya ulangi, kalau orang terjebak dalam pesimis, maka dia menutup pintu kesuksesan. Yang kedua, percayalah bahwa siapapun bisa berbuat salah. Saya ulangi,
percayalah bahwa siapapun pernah berbuat salah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran itu ada 114 ayat. Hanya surat Baroah yang tidak menggunakan bahasa basmalah. Semuanya pakai bismillah. Kecuali hanya surat Baroah atau surat At-Taubah. Apa artinya? Bahwa Allah itu menampakkan dirinya bukan maha adil, bukan maha merajai, tidak, tetapi maha kasih dan maha sayang. Kenapa maha kasih maha sayang? Karena setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Lalu Allah akan memaafkan setiap orang yang berbuat salah. Maka yang harus diyakini adalah percayalah bahwa siapapun bisa berbuat salah. Jadi kalau kita berbuat salah itu wajar. Kalau tidak pernah berbuat salah berarti kita bukan manusia, kita malaikat. Malaikat itu hanya diciptakan dari dua komponen. Satu komponen akal, dua komponen qalbu. Sehingga dia tidak punya nafsu. Makanya malaikat tidak ada yang nikah. Malaikat tidak ada yang senang kepada perempuan, senang ke harta, tidak ada. Setan, kalau kita bersalah terus menerus, berarti kita bukan manusia tapi setan atau hewan. Karena hewan itu hanya diberi akal, naluri, dan diberi nafsu. Sedangkan manusia dikasih 3 komponen, komponen akal, komponen nafsu, dan komponen hati. Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, percayalah bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Dengan seperti itu kita tenang. Oke, kita memang berbuat salah. Oke, memang kita bersalah kepada siapapun. Tapi yang harus dilakukan bukan terjerembab. Yang harus dilakukan harus bangkit, datangi orang yang kita sakiti, minta maaf sama dia, sujudkan jidat kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berdamai dengan masalah. Saya ulangi, berdamai dengan masalah. Tidak sedikit orang mengatakan bahasa filosofi klise, bahasanya seperti ini, sudahlah nanti biar diselesaikan dengan waktu. Padahal dengan mengatakan seperti itu, dia menghindar dari masalah. Kadang orang punya masalah dengan temannya, dia menghindar agar tidak tertemu dengan temannya. Dia berpikir kalau sudah lama temannya akan lupa. Tidak seperti itu. Maka yang benar, kita harus berdamai dengan masalah. Apa artinya? Kita punya masalah apapun, yaitu masalah kita. Bagaimana caranya? Kita harus menyelesaikannya. Kita punya istri. Setiap kita ngomong 1 kali, istri kita ngomong 4 kali. Kita ngomong 2 kali, istri kita ngomong 20 kali. Kita ngomong 3 kali, istri kita ngomong 30 kali. Kita ngomong 4 kali, istri kita tidak henti-hentinya ngomong. Kalau kita mikir, aduh, ketunang punya istri kayak gitu, habis. Karena kita tidak berdamai dengan masalah. Biarkan istri dengan prototipe seperti itu. Anggaplah itu radio yang menyenangkan. Jarang kita mendapatkan tukang ceramah yang tidak henti-hentinya seperti itu. Biarkan dia ceramah kepada kita. Kita ngomong coba satu. Di dalam Al-Quran, iya masa sudah tahu dalam surat Al-Baqarah. Dengarkan saja. Itu justru lebih baik. Berdamai dengan masalah. Ibu yang punya suaminya ngorok, jangan tiba-tiba bilang, ya Allah hentikan ngoroknya. Biarkan dia menjadi bagian dari ciri khas suaminya itu. Anggaplah itu sebagai alarm. Malam kita mau tahajud, ada suami yang mengingatkan, hebat kan? Karena kita berdamai. Maka orang yang stres adalah orang yang tidak berdamai. Contoh, ada tetangganya suka dangdut, tiap hari dangdutan. Kemudian kita sumpah, lebih baik kita pindah dari rumah ini. Besoknya dangdutan lagi. Mau kita marahi, kita juga tidak berani karena dia orang tua. Kita yang habis. Kenapa? Karena kita tidak berdamai dengan masalah. Sudahlah, dengarkan saja. Mungkin dangdut itu yang akan mengisi hari-hari kita. Nikmati.
Karena kita menikmati, kalau kita menikmati, maka kita bisa fresh. Saya ulangi, nikmati maka kita akan fresh. Berdamai dengan masalah. Yang ketiga, keempat, relaksasi pikiran. Kalau di dalam Islam, kita tiap hari Jumat mandi untuk sholat Jumat. Kalau di dalam Islam, sehabis hubungan suami istri itu memang harus mandi. Ternyata dari pakar psikologi, relaksasi pikiran yang pertama adalah keramas. Makanya orang yang punya masalah masuk ke kamar mandi, dihidupkan shower yang begitu keras, dia mandi kerja. Dengan seperti itu, pikiran akan fresh. Yang ada di telinga kita adalah suara air yang indah. Relaksasi. Tapi kalau kita punya kegiatan olahraga, terutama yoga, karena yoga itu bisa membuat kepenatan jiwa itu akan selesai. Saya ulangi, yoga itu akan membuat kepenatan jiwa selesai. Apa inti dari yoga? Yang pertama adalah gerakan olahraga. Yang kedua adalah kontemplasi. Dia memikirkan sesuatu yang baik-baik. Dia diyakini bahwa masalah akan selesai. Kalau perlu dia menyampaikan seperti masalah akan selesai. Masalah akan selesai. Masalah akan selesai. Tidak ada masalah yang tidak ada akhir. Relaksasi. Disiram dulu. Setelah disiram, berpikir yang positif. Next. Yang kelima, lakukan refreshing. Lakukan refreshing. Kalau perlu keluar rumah. Kalau kita masalah, datang ke gunung. Yang suka naik gunung, naik gunung. Yang suka naik kuda, naik kuda. Yang suka ke sungai, ke sungai. Yang suka mancing, mancing. Biarkan dia fokus kepada sesuatu yang lain sehingga tidak stres dengan masalah yang dihadapi. Yang keenam, berbagi cerita dengan teman yang bisa dipercaya. Saya ulangi, berbagi cerita dengan teman yang bisa dipercaya. Saya garis bawahi, berbagi cerita. Maka ketika orang bercerita, 50% dari masalahnya sudah dikeluarkan. Hasil penelitian psikologi, kalau orang bercerita kepada orang lain, maka 50% masalahnya akan berakhir. Saya garis bawah di bawah, teman yang bisa dipercaya. Kenapa? Kalau kita bercerita ke semua orang dan orang itu tidak bisa dipercaya, dalam bahasa kerennya bocok, ngomong ke sana kemari, itu akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, ceritalah dengan orang yang punya empati. Ceritalah dengan orang yang bisa menjaga rahasia. Insya Allah, apapun yang kita ceritakan, dia akan meletakkan di dadanya, tidak akan memberitahukan kepada siapa. Yang ketujuh, sholat dan mengadu kepada Gusti Allah. Sholat dan mengadu kepada Gusti Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahasa agamanya. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh kata Allah, sholat itu akan menghindarkan kita dari fahsya dan munkar. Jadi kalau kita sudah roboh kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat, insya Allah kita dihindarkan dari timbulnya yang diakibatkan dari masalah yang kita hadapi. Tiba-tiba orang yang kita sakiti datang kepada kita. Kenapa kamu tidak ke rumah? Oh, nggak berani. Sudah, saya maafkan. Kenapa? Karena sholat. Anda punya hutang? Sholat. Tiba-tiba orang yang dihutangi kita datang ke rumah kita. Tiba-tiba bilang, kenapa tidak ke rumah? Saya punya hutang terlalu banyak. Sama, sudah. Kebetulan saya punya pekerjaan. Kamu kerja di situ ya, nanti gajinya bisa buat bayar hutang. Enak bisa seperti itu. Dan jangan lupa setelah sholat mengadu kepada Allah.
Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bahasa Arab. Allah pintar. Tidak perlu harus bahasa Arab. Sebab Allah bukan orang Arab. Kalau jenengan orang Jawa pakai bahasa Jawa. Kalau jenengan orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kalau jenengan orang Cina pakai bahasa Cina. Allah Maha mengerti. Ya Allah, saya punya masalah ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya Allah, Engkau yang punya penyelesaian. Selesaikan masalah saya, Allah. Mengadu dengan bahasa yang kita punya. Tentunya diawali dengan bismillah, alhamdulillah, baca istighfar dan sholawat. Habis itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya punya masalah, selesaikan masalah saya. Ya Allah, saya cinta kepada seseorang, datangkan kepada saya. Tapi tidak perlu bilang, ya Allah, rumahnya di sana, ya Allah, ukuran rumahnya 3 meter, ya Allah, rambutnya pirang, ya Allah. Kemudian malaikat datang, meroh awakmu. Tidak perlu seperti itu. Makanya ilmunya dukun itu salah. Ketika diambilkan rambutnya kan diambil, diuntel-untel, dikasihkan ke dukun. Dukunnya itu syirik, dia meremehkan Allah. Memangnya kalau rambutnya tidak diambil, Allah salah orang gitu? Tidak kayak gitu. Nggak perlu disebutkan nama ayahnya ini, ya Allah, tanggal lahirnya ini, ya Allah, rumahnya menghadap ke timur, ya Allah. Melama awakmu kata Allah. Allah sangat tinggi. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, istighfar, sholawat dan zikir. Apa yang harus dibaca? Hadiah yang dirahmati oleh Allah. Bagi orang yang punya masalah besar, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Baca sebanyak-banyaknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Yang pertama baca istighfar. Istighfar ini ternyata bukan hanya untuk menghilangkan dosa-dosa kita, tapi keinginan kita akan dikabulkan. Masih ingat tukang roti? Pada episode yang lalu saya bercerita, tukang roti baca istighfar, pingin bertemu dengan seorang ulama besar, namanya seorang imam besar di bidang hukum. Ternyata orang itu datang ke rumahnya. Setelah datang ke rumahnya, dia bertemu dengan tukang roti yang biasa baca istighfar. Apa katanya? Ternyata aku datang ke sini karena kau baca istighfar dan engkau ingin ketemu dengan aku. Maka kakiku dilangkahkan oleh Allah untuk datang padamu. Anak muda yang belum punya suami, baca istighfar. Ingin jodoh, baca istighfar. Kemudian baca sholawat dan berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Yang ke-9, buang beban yang tidak perlu. Saya ulang, buang beban yang tidak perlu. Kadang-kadang kita punya masalah kecil, tapi kita sakit. Bukan masalahnya yang buat kita sakit, karena kita berpikir dengan sekian banyak beban. Contoh, kita bertengkar dengan pasangan kita. Udah bertengkar sedikit, pasangan kita agar tidak terlalu marah, kemudian keluar tanpa pamit tentunya karena dia marah. Tapi istrinya sakit di rumah. Kenapa sakit? Karena istrinya mikirnya, ini paling ke istri muda, ini mungkin mesra-mesraan dengan orang, atau dia naik sepeda motor bantar ditabrak mobil. Hilangkan sesuatu, menduga-duga yang tidak baik. Fokus kepada masalah. Masalahnya cuma satu, cekcok sebentar. Ya sudah, cuma masalahnya itu aja. Kenapa ya suami keluar? Dia ingin refreshing. Bukan datang ke istri muda, bukan naik sepeda motor kemudian kebut-kebutan, apalagi berpikir kendar di Karangkates. Enggak mungkin, enggak gitu. Jadi hilangkan beban yang tidak perlu. Yang ke-10, berhenti berpikir buruk. Saya ulangi, berhenti berpikir buruk. Karena hal cekcok sedikit kemudian berpikir, ya kalau saya dicerai oleh suami, ya nggak mungkin lah. Cuma persoalannya nyambel nggak terlalu pedes. Tidak mungkin kan sampai dicerai. Jangan berpikir sesuatu yang sangat buruk. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpikirlah yang baik. Berpikir bahwa suaminya keluar sebentar, pulangnya akan tersenyum membawa oleh-oleh.
Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, buat benteng pelindung. Saya ulangi, buat benteng pelindung. Apa ini? Dalam ilmu psikologi, buat benteng pelindung itu mencari sebuah komunitas yang komunitas itu mendukung, yang komunitas itu nggak menakut-nakuti. Jadi jangan datang kepada orang yang bapernya minta ampun, kemudian dia justru menjadi masalah. Contoh, jangan punya masalah dengan suami, datang kepada orang itu, tiba-tiba orang itu, waduh dia pasti ke istrinya, waduh dia pasti ingin, waduh pasti ingin. Jangan. Buat benteng pelindung. Carilah komunitas atau orang-orang yang bisa mendukung menyelesaikan masalah. Jangan datang kepada orang yang memang sudah punya masalah. Itu kayak suamiku yang berkali-kali selingkuh dan sebagainya. Buat benteng pelindung. Artinya mencari teman yang kira-kira bisa mendatangkan masalah. Yang terakhir, berpikir positif. Berpikir positif. Berpikir positif kepada diri sendiri, insya Allah bisa menyelesaikan. Berpikir positif kepada lawan, insya Allah dia bisa memaafkan. Berpikir positif kepada Allah. Manusia itu berdosa, tetapi seluruh manusia berdosa. Satu gunung dosa manusia masih lebih besar maghfirah Allah. Sebanyak dosa kita masih lebih besar maghfirah Allah. Maka Allah cuma bilang gini, dosa manusia semuanya akan diampuni kecuali dosa syirik, dosa zina, dosa membunuh, dosa apapun itu akan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Bagaimana caranya? Bertaubat kepada Allah. Jadi berpikir positif. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Jangan menyesali apa yang kita belum diraih. Kesalahan manusia adalah selalu berpikir apa yang belum, lupa mensyukuri apa yang ada. Makanya ada kalimat indah dari seorang yang bijak mengatakan, kalau Anda tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka Anda tidak akan mendapatkan nikmat yang banyak. Kalau Anda tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka Anda tidak akan mendapatkan nikmat yang banyak. Syukuri yang ada. Kalau punya masalah, hutangnya banyak, syukuri yang ada. Ya Allah, terima kasih saya punya rumah. Ya Allah, terima kasih saya punya suami, walaupun dia tidak kaya. Ini yang dapat saya sampaikan. Kami gabung antara ilmu yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam buku-buku biografi orang-orang sukses, dalam buku-buku psikologi. Mudah-mudahan akan memberikan pencerahan bagi saya pribadi dan bagi kita bersama. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.